Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Beliau-Nya lah saya dapat memberikan pidato singkat ini secara virtual. Om Swastiastu. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati dan sekaligus teman-teman yang saya banggakan, berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan untuk Masa Depan Bangsa. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat luas, bahwa kata-kata tersebut yaitu adalah bahwa pendidikan tidaklah penting. Nah, jauh daripada itu, mereka tidak tahu bahwa pendidikan sangat penting untuk didapatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat anak-anak peserta didik kita, yang mana masa depan anak-anak tersebut sangatlah besar untuk mengemban perkembangan dan kemajuan bangsa, yang artinya mereka akan menjalankan tugasnya sebagai seorang warga negara untuk memajukan bangsa. Tentu saja karena itu, pendidikan sangatlah penting untuk didapatkan anak didik kita nantinya. Nah, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, tentu kalian tidak akan menolak bahwa pernyataan saya bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Pendidikan bisa didapatkan oleh anak di mana saja. Yang pertama, anak bisa mendapatkan pendidikan di rumah, di lingkungan. Namun, semua itu tidaklah cukup. Anak didik kita perlu mendapatkan pendidikan formal, yaitu pendidikan formal bisa didapatkan di sekolah. Kenapa pendidikan formal sangat penting didapatkan oleh anak? Karena melalui pendidikan formal di sekolah, maka anak tersebut akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan langsung dari seorang guru, yang mana seorang guru tersebut sudah memiliki kemampuan yang benar-benar di bidangnya, mendidik peserta didik di bidangnya. Yang artinya, kemampuan dari seorang peserta didik akan benar-benar terarah dengan baik dan juga akan melahirkan benar-benar lulusan yang dapat memajukan bangsa dan bermutu tentunya. Di sekolah juga, anak didik akan dapat dikembangkan kemampuan tidak hanya akademik, namun juga non-akademiknya, yaitu perkembangan minat dan bakat siswa. Nah, tentu saja, jika pendidikan hanya dilakukan di rumah dan di lingkungan, tentu anak didik tidak akan mendapatkan pengembangan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, pendidikan formal di sekolah sangatlah penting. Nah, Bapak, Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, tentu kita tahu bahwa bangsa yang maju memerlukan pendidikan yang bermutu. Yang artinya, bila bangsa ingin maju, maka pendidikan juga harus bermutu. Pendidikan yang bermutu bisa dilihat dari lulusan yang dihasilkan atau manusia yang dihasilkan adalah manusia yang cerdas, berbudi pekerti luhur, berkarakter, dan tentunya memiliki akhlak yang mulia. Di mana kita bisa dapatkan itu? Tentu saja melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, pendidikan formal sangat penting didapatkan oleh seorang anak. Pendidikan formal juga diakui adanya secara hukum, sehingga bila peserta didik menempuh pendidikan secara formal, maka dia akan mudah mendapatkan pekerjaan dan melangsungkan kehidupannya di masa depan, karena kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut sudah diakui. Nah, tentu teman-teman tahu bahwa syarat menjadi negara maju bisa dilihat dari pendidikannya yang berkualitas. Di sekolah formal, tentu saja kita akan diajarkan pendidikan karakter dan Pancasila. Bila seorang anak peserta didik telah memiliki karakter yang baik, yaitu karakter yang cerdas, kreatif, sopan, dan memiliki akhlak yang mulia,
tentu dia akan mampu mengemban tugasnya di masyarakat nanti dengan baik pula. Negara yang sejahtera merupakan negara yang dengan warga negaranya adalah warga negara yang sehat, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan tentu saja berkarakter. Nah, kita dapat mewujudkan manusia yang seperti itu melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Nah, saya sebagai seorang calon guru mengajak teman-teman dan juga pendengar pidato saya ini agar bersama-sama memajukan pendidikan dan tentu saja mempercayakan peserta didik untuk bersekolah di sekolah formal. Dan yang terakhir saya sampaikan kepada teman-teman pendengar pidato saya ini, marilah kita semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar untuk menempuh pendidikan yang sedang kita jalani saat ini untuk dapat mencapai tujuan kita yang cerah di masa depan nanti. Nah, Bapak, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, setelah mendengar pidato saya ini, saya harapkan tidak akan ada lagi ungkapan-ungkapan di masyarakat bahwa mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting. Dan yang terakhir dan dapat saya simpulkan dari pidato saya ini, yaitu yang pertama, bahwa pendidikan sangatlah penting untuk didapatkan peserta didik. Pendidikan bisa didapatkan oleh peserta didik melalui sekolah, yaitu pendidikan formal. Yang kedua, di pendidikan formal di sekolah, anak akan dibentuk karakternya sehingga anak tersebut memiliki karakter yang baik, budi pekerti luhur, cerdas, dan kreatif. Sehingga anak tersebut akan dapat mengemban tugasnya di masyarakat nanti dengan baik pula. Yang ketiga, negara yang maju diperoleh dari pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas tentu didapat dari lulusan atau peserta didik yang memiliki karakter yang baik, cerdas, kreatif, dan juga memiliki akhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting diperoleh untuk anak peserta didik kita. Nah, sekian pidato yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan. Saya harap yang dapat saya sampaikan bermakna. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.